Ya, saya bersedia. Dita, semoga pernikahan ini bisa membuat kita bahagia, meskipun awalnya seperti ini. Kita lihat aja nanti. Bayangkan, kamu terpaksa menikahi seorang kurir motor yang kamu anggap sebagai aib. Dan setiap hari kamu perlakukan dengan dingin. Tapi di kantor, kamu justru mati-mission memuja dan mencoba memenangkan hati seorang investor miliarder. Jenius yang misterius untuk menyelamatkan karirmu. Hingga akhirnya kamu sadar, pria yang kamu hina di rumah dan dewa bisnis yang kamu puja di kantor adalah orang yang sama. Sebelum kita bongkar sandiwara besar ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan tonton sampai akhir. Karena ujian cinta dan status sosial ini akan menguras emosi kalian. Dita menatap pantulan dirinya di cermin lift yang mengilap. Setelan kerja berwarna krem, tas tangan bermerek, dan sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer. Inilah citra yang ia bangun dengan susah payah. Seorang wanita karier yang sukses di sebuah perusahaan fashion mewah, selangkah lagi menuju puncak dunia yang ia impikan. Lengkap dengan pasangan kaya raya yang sepadan. Namun, panggilan telepon dari ibunya pagi tadi terasa seperti batu besar yang mengancam akan meruntuhkan semua mimpinya. Malam itu, di ruang tamu rumah orang tuanya yang sederhana, bom itu akhirnya meledak. Kamu akan menikah dengan Agus, kata ayahnya dengan suara berat, menghindari tatapan Dita. Agus, putra dari almarhum sahabat ayahnya, pria yang pernah menyelamatkan bisnis kecil mereka dari kebangkrutan bertahun-tahun lalu. Sebuah janji suci telah dibuat di antara kedua orang tua. Dita tertawa, tawa sumbang yang penuh rasa tidak percaya. Menikah? Jangan siap. Agus yang ia ingat adalah seorang anak pendiam yang kini, menurut kabar, hanya bekerja sebagai kurir motor. Protesnya, janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar. Seminggu kemudian, dalam sebuah upacara sederhana yang terasa seperti pemakaman bagi Dita, ia resmi menjadi istri Agus. Tidak ada gaun pengantin mewah, tidak ada pesta megah, hanya ada keheningan yang canggung, dan seorang pria di sampingnya yang terlihat sama tidak nyamannya. Agus, dengan kemeja batik pinjaman dan senyum canggungnya, tampak begitu biasa, begitu tidak sepadan dengan dunia gemerlap yang Dita dambakan. Malam pertama pernikahan mereka dihabiskan di apartemen kecil Dita, di kamar terpisah, tanpa sepatah kata pun. Dita menangis dalam diam, meratapi takdir yang terasa begitu kejam. Janji itu kini telah mengikatnya pada kehidupan yang paling ia takuti. Hari-hari berikutnya terasa seperti sebuah sandiwara yang melelahkan. Dita menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Di luar apartemen, ia adalah Dita yang sama, spesialis PR yang cerdas, modis, dan penuh percaya diri. Ia menyembunyikan status pernikahannya dari semua orang, menganggapnya sebagai aib yang harus dirahasiakan. Rekan-rekannya masih melihatnya sebagai wanita lajang yang menjadi target para eksekutif muda. Sebuah ilusi yang Dita pertahankan dengan susah payah. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam apartemennya, topeng itu ia lepaskan, digantikan oleh wajah dingin dan penuh kejengkelan. Agus, suaminya, adalah pengingat konstan akan kegagalannya. Pria itu selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan makan malam sederhana yang sudah ia siapkan. Perhatian kecil yang bagi Dita justru terasa seperti hinaan. Ia hanya menjawab seperlunya, menghabiskan sisa malam dengan bekerja di laptopnya, membangun tembok tinggi di antara mereka. Di kantor, situasinya sedang genting. Perusahaan fashion tempatnya bekerja, Eleganza, berada di ambang kebangkrutan. Setelah ditinggal investor utama, gosip beredar bahwa Satu Satania, harapan mereka adalah seorang investor baru yang legendaris dan sangat misterius, yang hanya dikenal sebagai Tuan A. Sosok ini terkenal jenius dalam membalikkan keadaan perusahaan, namun juga sangat selektif dan kejam. Dalam sebuah rapat darurat, Dita, karena reputasinya yang cemerlang, ditunjuk untuk memimpin tim kecil yang diberi tugas mustahil, menyusun proposal yang bisa menarik perhatian Tuan A. Ini adalah kesempatan Dita untuk bersinar, untuk membuktikan nilainya. Ia menatap potret buram Tuan A di layar presentasi, sebuah siluet tanpa wajah. Di benaknya, ia mulai membangun citra sang penyelamat, seorang pria berkuasa, brilian, dan kaya raya. Pria yang seharusnya menjadi suaminya.
Obsesi Dita terhadap Tuan A dimulai. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap malam, menggali setiap jejak digital yang bisa ia temukan tentang investor misterius itu. Setiap artikel yang memuji kejeniusan strategi bisnisnya, setiap kesaksian tentang kekejamannya dalam negosiasi, justru membuat Dita semakin kagum. Pria ini luar biasa, gumamnya pada dirinya sendiri. Sementara, di ruang tamu, Agus sedang menjahit kancing kemejanya yang lepas dengan telaten. Sebuah pemandangan kontras yang membuat Dita semakin muak kepada sahabatnya di telepon. Dita tanpa henti memuji Tuan A. Dia jenius, visioner, tipe pria yang bisa menaklukkan dunia. Berbeda sekali dengan pria di rumahku yang hanya bisa menaklukkan rute pengiriman paket. Keluhnya, tidak menyadari Agus mendengarnya dari balik pintu. Wajah Agus tidak menunjukkan perubahan, namun tangannya yang sedang membaca buku berhenti sejenak. Suatu sore, saat Dita sedang pusing karena tidak bisa menemukan data riset pasar yang vital untuk proposalnya, seorang kurir datang ke kantor. Itu Agus, dengan seragam dan helmnya yang biasa. "Ada paket untukmu," katanya singkat. Dita mengambil paket itu dengan cepat, tanpa menatapnya. Hanya memberinya tatapan dingin yang menyiratkan, "Jangan bicara padaku di sini." Ia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Setelah Agus pergi, Dita membuka paket tanpa nama pengirim itu. Di dalamnya ada sebuah flash drive. Saat ia membukanya di komputer, EA terbelalak. Flash drive itu berisi semua data riset pasar yang ia butuhkan. Analisis mendalam, bahkan prediksi tren yang sangat akurat, jauh lebih baik dari apapun yang bisa timnya kumpulkan. Pasti ini petunjuk dari seseorang di lingkaran Tuan A. Mereka mengujiku, pikirnya dengan gembira. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sang kurir yang baru saja ia usir dengan dingin adalah sumber dari semua data brilian itu. Sebuah bantuan rahasia dari pria yang ia lupakan. Kerja keras Dita yang dibantu oleh data misterius itu membuahkan hasil. Proposal yang ia susun dianggap luar biasa oleh para direksi. Beberapa hari kemudian, sebuah email balasan datang dari tim hukum Tuan A. Isinya singkat, namun mampu membuat jantung Dita berhenti berdetak. Tuan A terkesan dan bersedia melakukan pertemuan makan malam privat untuk membahas kemungkinan investasi. Hanya Dita dan satu direktur senior yang diundang. Euforia meledak di dalam diri Dita. Ini adalah momennya. Kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang jenius, sang dewa bisnis yang ia puja. Ia langsung menelepon sahabatnya. "Aku berhasil. Aku akan bertemu dengannya," pekiknya di telepon sambil berjalan mondar-mandir di apartemennya. "Aku harus tampil sempurna. Ini bukan sekadar pertemuan bisnis. Ini adalah takdir. Bayangkan jika dia menyukaiku, dia adalah segalanya yang aku impikan dalam seorang pria." Di meja makan yang sama, Agus sedang menyantap makan malamnya dengan tenang. Nasi goreng sederhana buatannya sendiri. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan Dita. Setiap pujian yang melambung tinggi untuk Tuan A. Setiap impian yang disematkan pada alter egonya. Ia juga mendengar nada suara Dita yang berubah saat sahabatnya bertanya tentang suaminya. "Agus, sudahlah, dia mungkin sedang di jalan, mengantar pesanan orang. Jangan bicarakan dia, itu merusak suasana hatiku." Agus terus makan dalam diam. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Namun di dalam hatinya, sebuah perasaan aneh bercampur aduk. Ada sedikit rasa sakit mendengar penghinaan yang begitu terang-terangan. Namun, ada juga sedikit rasa geli. Wanita yang sama yang meremehkannya kini sedang mati mission mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Malam itu, Dita sibuk memilih gaun terbaiknya. Sementara Agus menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Topeng yang ia kenakan terasa semakin berat. Dan ujian ini terasa jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Restoran itu berada di puncak salah satu gedung tertinggi di Jakarta. Sebuah tempat eksklusif di mana satu porsi hidangan penutup harganya melebihi gaji bulanan seorang kurir. Dita melangkah masuk dengan anggun. Gaun malam berwarna merah marun memeluk tubuhnya dengan sempurna. Direktur yang menemaninya tampak sama tegangnya. Mereka diantar ke sebuah ruang makan privat dengan pemandangan kota yang terhampar seperti permadani cahaya. Di dalam, seorang pria sudah duduk membelakangi mereka
menatap keluar jendela kaca raksasa. Siluetnya terlihat tegap dan berwibawa, jantung Dita berdebar kencang. Inilah dia, momen yang akan menentukan nasib perusahaan dan mungkin juga nasib pribadinya. Selamat malam, Tuan A. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sapa sang direktur dengan suara sedikit gemetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka duduk. Setelah mereka duduk, dengan gerakan yang pelan dan penuh perhitungan, pria itu akhirnya memutar kursinya. Cahaya lampu restoran yang temaram menerangi wajahnya. Waktu seakan berhenti. Bagi Dita, napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya yang tadi berdebar kencang, kini seolah berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya lenyap. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Pria yang duduk di hadapannya, dengan setelan jas mahal dan tatapan mata yang kini tajam dan penuh kuasa, adalah Agus, suaminya. Pria yang tadi pagi ia lihat mengenakan jaket kumal dan helm, kini duduk sebagai miliarder misterius yang ia puja setengah mati. Selamat malam, Dita. Sapa Agus. Suaranya kini tidak lagi canggung seperti biasanya. Suaranya dalam, tenang, dan penuh otoritas. Suara Tuan A, senyum tipis tersungging di bibirnya. Sebuah senyum yang sama sekali tidak terlihat hangat, melainkan penuh dengan ironi yang menyakitkan. Seluruh harga diri dan ambisi Dita hancur berkeping-keping dalam satu detik itu. Pria yang ia anggap sebagai batu loncatan menuju kesuksesan, ternyata adalah langit itu sendiri. Langit yang selama ini ia pandang. Pertemuan itu adalah bencana. Dita tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya kosong. Semua presentasi yang telah ia siapkan lenyap dari ingatannya. Agus, atau lebih tepatnya Tuan A, yang mengambil alih pembicaraan, mendiskusikan bisnis dengan direkturnya seolah Dita tidak ada di sana. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Setelah pertemuan selesai, Dita lari, meninggalkan Agus dan direkturnya tanpa pamit. Di apartemen, konfrontasi yang penuh amarah terjadi. Kau membohongiku. Kau mempermainkanku, teriak Dita dengan air mata berlinang. Kau menikmati semua ini bukan? Melihatku memujamu, sambil meremehkan dirimu yang sebenarnya. Agus hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tidak pernah berbohong, Dita. Aku hanya tidak memberitahumu semuanya. Jawabnya tenang. Kemarahan Dita tidak mereda. Ia merasa seluruh hidupnya adalah sebuah lelucon. Namun, sebelum pertengkaran mereka semakin memuncak, bel pintu berbunyi. Seorang pria tua berjas rapi, yang Dita kenali sebagai pengacara keluarga Agus dari hari pernikahan mereka, masuk. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya, kata pengacara itu dengan nada serius. Ia kemudian membacakan sebuah dokumen, wasiat dari mendiang kakek Agus. Di sana tertulis dengan jelas, untuk cucuku satu-satunya, Agastya Adi Pramana, aku meninggalkan seluruh warisanku kepadamu dengan satu syarat. Engkau harus menjalani hidup sebagai rakyat biasa selama 1 tahun penuh. Engkau harus menikahi wanita pilihan kakek, Dita Larasati, dan engkau harus berhasil mendapatkan cinta dan rasa hormat yang tulus darinya, bukan karena hartamu, tetapi karena dirimu apa adanya. Jika dalam 1 tahun engkau gagal, maka separuh dari warisanmu akan disumbangkan ke badan amal. Dita terdiam. Jadi, semua ini bukan permainan Agus untuk mempermalukannya. Ini adalah sebuah ujian. Ujian yang dirancang oleh seorang kakek tua untuk membentuk karakter cucu dan cucu sahabatnya. Tiba-tiba, beban kesalahan terasa berpindah ke pundaknya. Perlakuan dinginnya, kata-kata kasarnya, dan sikap meremehkannya selama ini bukan hanya menyakiti seorang pria. Perbuatannya itu secara aktif telah membahayakan masa depan dan warisan suaminya sendiri. Kebenaran itu tidak membuat situasi menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, apartemen mereka yang kecil kini dipenuhi oleh keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Dita menghindari tatapan Agus, diliputi oleh rasa malu dan dilema yang luar biasa. Haruskah ia tiba-tiba bersikap baik sekarang? Itu akan terlihat sangat palsu, seolah ia melakukannya hanya demi uang. Namun, haruskah ia terus bersikap dingin dan berisiko, membuat Agus kehilangan separuh warisannya? Ia mulai mengamati Agus dengan cara pandang yang sama sekali baru. Ia melihat bagaimana pria itu tetap bangun pagi,
menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka berdua. Meskipun ia tidak lagi harus berpura-pura, ia melihat bagaimana Agus berbicara dengan sopan pada petugas kebersihan di lobi apartemen. Sebuah hal yang tidak pernah Dita lakukan. Ia mulai menyadari kebaikan dan kesederhanaan Agus selama ini bukanlah bagian dari penyamaran. Itu adalah dirinya yang sebenarnya. Suatu malam, Dita tidak bisa tidur. Kepalanya pusing karena memikirkan proposal Tuan A yang kini terasa begitu ironis. Ia pergi ke dapur untuk minum dan mendapati Agus sedang duduk sendirian di balkon, menatap lampu kota. Dalam-diam, untuk pertama kalinya, Dita memberanikan diri untuk memulai percakapan yang tulus. Apakah berat? Tanya Dita pelan. Agus menoleh, sedikit terkejut. Ujian ini, ia menebak. Dita mengangguk. Agus tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tulus, namun syarat akan kelelahan. Yang berat bukanlah hidup sederhana, Dita. Yang berat adalah merasa tidak dihargai oleh satu-satunya orang yang seharusnya menjadi partnerku. Kata-kata itu menusuk hati Dita. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bukan sebagai Dita si ambisius dan Agus si kurir. Bukan pula sebagai Dita si bawahan dan Tuan A sang investor. Mereka berbicara sebagai dua orang manusia yang terikat dalam sebuah takdir yang rumit. Dita mulai melihat pria di hadapannya bukan lagi sebagai status atau profesi, melainkan sebagai seorang jiwa yang juga memiliki bebannya sendiri. Bulan-bulan terakhir dari masa ujian 1 tahun itu berlalu dengan dinamika yang baru. Dita tidak lagi bersikap dingin. Ia mulai membalas senyum Agus, menanyakan harinya, dan terkadang mereka makan malam sambil mengobrol ringan. Tidak ada kepura-puraan, hanya ada sebuah upaya canggung untuk saling mengenal kembali dari titik nol. Dita bahkan mulai menemukan sisi humoris dari Agus, dan Agus melihat ambisi Dita bukan sebagai keserakahan, melainkan sebagai keinginan kuat untuk membuktikan diri. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Sang pengacara keluarga datang ke apartemen mereka. Sesuai wasiat, ia akan mengajukan satu pertanyaan final kepada Dita untuk menilai ketulusan hubungan mereka. Nyonya Dita, tanyanya dengan formal. Setelah mengetahui segalanya, apakah Anda bersedia melanjutkan pernikahan ini dengan Tuan Agastya Adipramana? Terlepas dari warisannya, Dita menatap Agus. Pria itu terlihat pasrah, siap menerima jawaban apapun. Dita menarik napas dalam-dalam. Ia teringat pada semua sikap buruknya di masa lalu dan semua kebaikan tulus yang Agus tunjukkan. Meski ia diremehkan, ia tidak lagi melihat Tuan A sang miliarder. Ia melihat Agus, pria yang membuatkannya sarapan, pria yang diam-diam membantunya, pria yang hatinya lebih kaya dari semua harta warisannya. Ya, jawab Dita dengan suara mantap dan jernih. Saya bersedia. Bukan karena siapa dia, tapi karena siapa dirinya. Saya ingin memulai segalanya dengan jujur bersama Agus. Sang pengacara tersenyum. Selamat, Tuan Agastya, syarat wasiat telah terpenuhi. Agus menatap Dita. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan kelegaan dan sesuatu yang lebih dalam. Ujian itu telah berakhir, namun bagi mereka, cerita mereka yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Bukan lagi cerita tentang kurir dan spesialis PR, atau tentang miliarder dan karyawannya, melainkan cerita tentang Agus dan Dita, dua orang yang menemukan cinta sejati di tengah labirin kebohongan dan prasangka. Dan begitulah akhir dari ujian cinta dan status sosial yang rumit itu. Sandiwara yang dirancang untuk menguji ketulusan justru menjadi jalan bagi Dita untuk menemukan nilai sejati seorang pria, dan bagi Agus untuk menemukan cinta yang tulus. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati seseorang tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada siapa diri mereka saat tidak memiliki apa-apa. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan Dita dan Agus yang penuh dengan prasangka dan kebohongan ini. Menurut kalian, seandainya Dita tahu siapa Agus sejak awal, apakah ia akan bisa jatuh cinta dengan tulus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka ceritanya. Dan pastinya, subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan skenario-skenario tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.